Kakang, selama uang ini bukan hasil rampasan, aku tidak pernah merasa malu menyimpan hartaku yang kudapat dari keahlian dan tenagaku sendiri. Selamat tinggal, Kakang. Masih kalah juga. Benar-benar ilmu Kakang Ranubaya masih lebih tinggi. Kakang Ranubaya akan membahayakan kedudukanku. Ini tidak boleh terjadi. Kalian perhatikan baik-baik. Akan kuperlihatkan beberapa jurus pedang naga puspa. Guru, kok kayunya masih utuh, Guru? Bos, help! Dan bagus. Bagaimana kabar Ayahanda, Nyi? Sehat. Tapi akhir-akhir ini, Gusti Sepuh sering mengurung diri di kamar pengisian. Nyai tidak tahu kenapa Gusti Sepuh sering murung. Mungkin memikirkan kamu. Apakah Ayahanda sudah tidur? Gusti Sepuh tidak pernah tidur sore. Datanglah dan minta maaf. Ya, ya, Nyi. Sebagai abdi yang ditugaskan membuat senjata pusaka dan semua perlengkapan tentara Singasari, serta mengelola ruang penyimpanan dan pemeliharaan senjata istana Singasari. Maka sesuatu yang merongrong kewibawaan negara benar-benar menghantui pikiran hamba. Di kampung tempat tinggal hamba Kurawan, ada seorang empu senjata yang juga baik mutunya. Dia bernama Empu Ranubaya. Berkali-kali hamba mengajak dia untuk ikut mengerjakan pesanan Paduka Gusti, tapi dia selalu menolak. Bahkan berani menghina Gusti Prabu sendiri. Hamba bersedia membantu utusan Paduka untuk menindak Empu Ranubaya yang cenderung untuk berkhianat. Bicik, masalah keris Empu Gandring sudah lama selesai. Wadal sudah cukup. Bahkan ayahandaku sendiri juga telah menjadi korban. Mulai dari Eyang Tiriku Ken Arok
Anusapati, Toh Jaya, dan Ranggawuni ayahku semua telah menelan kutuknya. Ampun Gusti. Itulah ketupatan Ranubaya. Hamba sudah berusaha meluruskannya, tapi dia tetap dengan pendiriannya. Terutama pada masalah yang terakhir. Ampun Gusti. Ranggalawe, Kelihatannya di surat ayahanda, semacam ada persaingan antara beliau dengan guru. Aku tidak pernah merasa bersaing dengan siapapun. Ayahmu seharusnya tidak perlu mencemaskan aku. Dengan penolakanku untuk tidak bekerja sama kepada Singasari, seharusnya dia lebih merasa gembira karena tidak ada saingan. Aku heran, malah dia membabi buta. Saya cemas kalau tentara Singosari akan menyiksa guru. Tidak akan kubiarkan siapapun menyentuh kulitku. Boleh juga anak didikmu itu. aku suka watak jahatnya. Mari. Kelihatannya sudah mulai sore. Apa tidak sebaiknya kita menginap di Apacik ini, Tuan Hanggarksa? Benar. Kita bisa kemalaman di hutan Kendasari. Saya pikir lebih baik kita menginap di sini. Tapi semuanya terserah pada Tuan Ranggalawe. Cari penginapan yang terbaik. Waduh, selamat datang tuan-tuan. Apakah tuan ingin menginap? Carikan kamar yang terbaik untuk Tuan Ranggalawe dan Empu Hanggarksa. Baiklah. Ada apa, Lejong? Matamu seperti mau melompat keluar. Guru, ada orang Singasari yang dulu pernah mau saya rampok. Sekarang, saya mau merampoknya lagi. Sampai berhasil. Tidak boleh tidak, Guru. Orang Singasari. Silakan tuan-tuan istirahat di sana. Tempatnya sudah tersedia. Yang tinggi besar itu, namanya Ranggalawe. Dia salah satu perwira Singasari yang cukup tangguh. Dia sudah punya banyak pengalaman dalam berbagai medan pertempuran. Anak Wiraraja itu sangat sakti. Siapkan makanan dan minuman. Kalau yang berpakaian seperti pendeta itu, siapa? Aku belum kenal. Kemungkinan dia seorang empu keris. Kalian masih kenal saya? Tentu. Kamu adalah bekas kambing yang pernah mau merampok kami. Dan sekarang, saya mau minta semua harta yang kalian bawa.